Nah, selanjutnya adalah kohesi dan koherensi wacana. Kita mulai dari kohesi wacana dulu, merupakan aspek formal dalam bahasa. Kohesi adalah organisasi sintaktik, yaitu wadah kalimat-kalimat yang disusun secara padu dan padat. Oh iya, kohesi itu kesatuan ya, bisa disebut sebagai kohesi, bisa disebut sebagai kesatuan. Jadi, kohesi adalah hubungan di antara kalimat dalam sebuah wacana. Tadi sudah dijelaskan di video sebelumnya. Semua kalimat yang membentuk alinea itu secara bersama-sama menyatakan suatu topik tertentu. Jadi, kalimat utama dan kalimat penjelas sama-sama digerakkan untuk menunjang suatu maksud tunggal. Ingat, dalam suatu paragraf itu harus ada satu ide pokok. Jadi, kalimat utama dan kalimat penjelasnya itu harus menuju pada ide pokok yang sama. Kemudian, dalam satu wacana, nantinya juga harus dalam satu kesinambungan. Paragraf yang satu dengan paragraf yang selanjutnya itu masih berhubungan. Kalimat-kalimatnya juga terhubung satu sama lain. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri. Nah, ada beberapa kaidah untuk bisa mendapatkan kesatuan atau kohesi. Yang pertama adalah perujukan. Merujuk pada unsur sebelum atau setelah yang berkaitan dengan hubungan makna. Contoh, Tono tidak datang, ia sedang sakit. Bisa saja misalnya digabung, Tono tidak datang karena ia sedang sakit. Atau dibuat dua kalimat sebenarnya juga tidak apa-apa, tergantung kita mau menyampaikannya dengan cara yang bagaimana. Hanya saja penekanannya di sini adalah ada perujukan kata ganti. Ia itu merujuk pada Tono. Dan ia diletakkan di belakang. Tapi untuk kalimat yang kedua, mereka masih terlalu banyak berpikir. Baim dan Boim tidak lekas bekerja. Jadi merekanya itu diletakkan di awal dulu, kemudian dirujuknya ke belakang. Siapa itu mereka? Baim dan Boim. Seperti itu. Jadi perujukannya menggunakan kata ganti. Kemudian ada penggantian, pengambil alihan atau pertukaran bagian suatu segmen, kata, frasa, atau klausa oleh penggantinya. Contoh, semut itu berhamburan keluar, binatang itu sangat takut pada air. Nah, kata binatang kecil menggantikan semut. Kemudian, Santi makan ikan malam ini, aku juga. Kata juga menggantikan kata atau menggantikan makan ikan malam ini. Kemudian, ketika hujan turun, ia diam di rumah. Cuaca tersebut membuat kami juga tidak keluar rumah. Cuaca itu menggantikan klausa ketika hujan turun. Seperti itu. Yang ketiga ada pengguguran atau menghilangkan kata atau klausa. Contoh ada pertanyaan, pernahkah kamu naik mobil? Jawabannya aku pernah. Harusnya kan aku pernah naik mobil. Nah, tapi ini dipotong, digugurkan. Kemudian mau pergi kemana kamu? Ke pasar. Dipotong, harusnya aku mau pergi ke pasar, tapi dipotong menjadi ke pasar saja. Yang terakhir adalah penggunaan konjungsi. Tadi sudah saya katakan bahwa konjungsi itu bisa digunakan karena konjungsi itu bisa membuat wacana semakin kohesif. Contohnya, Dina menyatakan kalau dialah yang menolong Budi, namun ternyata ia berbohong. Jadi akan lebih nyambung kalimat-kalimatnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga untuk mencapai kohesi. Yang pertama, ungkapan penghubung antar kalimat. Nah, ingat kata penghubung seperti namun, tapi, sedangkan, dan itu tidak bisa diletakkan di awal kalimat. Tapi kita bisa menggunakan ungkapan penghubung antar kalimat. Sementara itu, akan tetapi, meskipun demikian, kemudian oleh karena itu. Kemudian yang kedua adalah paralelisme, kesetaraan. Kalian sudah tahu paralelisme? Contohnya, tugas dosen dalam membantu penyelesaian tugas akhir mahasiswa adalah memberi masukan, membimbing, dan mengarahkan. Ketiga kata yang saya beri warna biru itu semuanya adalah kata kerja, sehingga paralel di situ. Ini contohnya ada kohesi atau kesatuan yang baik. Nah, sifat kodrati bahasa yang lain yang perlu dicatat di sini adalah bahwa tiap bahasa mempunyai sistem ungkapan yang khusus dan sistem makna yang khusus pula. Masing-masingnya terpisah dan tidak tergantung pada yang lain. Sistem ungkapan tiap bahasa dan sistem makna tiap bahasa dibatasi oleh kerangka alam pikiran bangsa yang memakai bahasa itu. Biasanya, paragraf seperti ini melanjutkan paragraf sebelumnya, yang memang sudah menjelaskan sifat kodrati bahasa yang pertama. Jadi memang ada kesinambungan antara paragraf yang sebelumnya dengan paragraf yang sekarang. Karena diawali dengan kata-kata sifat kodrati bahasa yang lain yang perlu dicatat. Jadi sebelumnya itu memang sudah dijelaskan dulu.
Nah, kalau yang kurang baik, contohnya begini. Tapi sedihnya, apabila masyarakat dari suatu negara yang belum mempunyai bahasa kesatuannya, maka sudah pasti hal yang demikian pasti tidak terdapat pada masyarakat tersebut. Ini baru kalimat pertama saja saya sudah bingung. Maka yang lebih sedih lagi, nasib rakyat yang jauh dari kota, di mana kebutuhan daripada mereka tidak dapat diperhatikan dengan sesama. Ada tambahan kata daripada di tengah-tengah, kemudian di depan ada maka, ada di mana, itu sangat tidak efektif. Mereka seperti terisolir yang mana mereka tidak leluasa memperkenalkan keadaan daripada tempat serta aspek-aspek. Ada kata di situ yang mana, itu juga membuat tidak efektif. Kemudian ada serta aspek-aspek kehidupan mereka daripada tidak jelas. Dalam hal ini yang menjadi pionir terhadap daerah itu sudah pasti dari kaum cerdik pandai. Karena mereka ingin mengetahui serta mempelajari dan di samping membantu mereka karena tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Jadi ini kesatuannya sangat tidak baik. Nah, selanjutnya ada koherensi wacana. Kepaduan yang baik terjadi jika ada hubungan timbal balik antara kalimat-kalimat yang membentuk alinea itu baik wajar dan mudah dipahami tanpa kesulitan. Jadi koherensi itu adalah idenya. Ide dari paragraf satu dengan paragraf yang lain itu memang berurutan, logis, wajar, tidak melompat-lompat. Bisa jadi alinea yang kesatuannya baik itu tidak padu. Nah, kesatuan itu tergantung dari jumlah gagasan bawahan yang sama-sama menunjang gagasan utama tadi. Jadi kalimat penjelasnya itu memang harus mampu menjelaskan gagasan utamanya atau kalimat utamanya. Nah, kalau kepaduan atau koherensi tergantung dari penyusunan detail gagasan, sehingga pembaca mudah melihat bagian-bagian itu. Memang idenya itu harus, atau detailnya itu harus disusun dengan logis dan berurutan. Contohnya begini, generasi tahun 1928 adalah generasi pencetus Sumpah Pemuda yang berjuang demi keinginan bernegara. Sementara itu, generasi tahun 1945 berjuang untuk melaksanakan gagasan Sumpah Pemuda dan merupakan generasi pelaksana. Generasi zaman kemerdekaan adalah generasi pembina dan pengembangan nilai-nilai nasional. Setiap generasi mempunyai panggilan masing-masing sesuai dengan zamannya. Ini diurut mulai dari 28, 45, dan pasca kemerdekaan. Coba kalau kalian itu mulai dari 45 dulu, terus 28, baru pasca kemerdekaan. Itu jadi tidak koheren, tidak padu, karena idenya melompat-lompat. Sama gampangannya gini deh, kalian kalau cerita mau ke Paragon itu cerita mulai dari berangkat ke kampus naik apa, kemudian sama siapa, di jalan ketemunya apa, sampai sana melakukan apa. Tapi kalau kalian ceritanya sampai sana dulu, belum selesai itu sudah cerita, oh iya tadi di tengah-tengah jalan aku ketemu siapa loh. Nah itu bolak-balik, kalian juga pasti kalau dengerin orang ngomong kayak gitu bingung kan. Nah makanya biar orang tidak bingung itu idenya harus runtut. Peristiwa yang disampaikan itu memang harus runtut dan logis seperti itu. Jadi mudahnya adalah kalau koherensi itu tentang ide, kalau kohesi itu adalah tentang bagaimana kalimat-kalimat dan paragraf itu nyambung satu sama lain. Seperti itu. Karena kohesi akan membentuk koherensi. Walaupun tidak selalu. Oke, itu saja untuk hari ini. Materinya cukup panjang, semoga kalian tidak bosan. Kita bisa diskusi setelah ini. Sampai jumpa, stay healthy, be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.